Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari grup F Teknik Kimia C yang beranggotakan Simpson Lumban Gaol, Siti Sofiasti Matondang, dan Weni Tarigan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan karbon dan aktivasi karbon. Yang pertama, pengertian karbon aktif. Karbon aktif atau sering juga disebut sebagai arang aktif adalah suatu jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang sangat besar. Hal ini bisa dicapai dengan mengaktifkan karbon atau arang tersebut. Pada dasarnya, karbon aktif merupakan suatu padatan berpori yang mengandung 85-95% karbon yang dihasilkan dari bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu yang tinggi. Yang kedua, fungsi dari karbon aktif. Yang pertama itu sebagai bahan bakar, yang kedua sebagai absorben atau penyerap, di mana daya serapnya ditentukan oleh luas permukaan karbon 1. Yang ketiga, untuk proses penjernihan dan pemurnian air. Yang keempat, untuk bidang farmasi. Biasanya karbon aktif ini digunakan sebagai penetral dari berbagai limbah obat-obatan dan racun dari rumah sakit dan sebagainya. Yang ketiga itu jenis karbon aktif berdasarkan bentuk. Yang pertama, karbon aktif serbuk yang berbentuk serbuk dengan ukuran partikel kurang dari 0,8 mm. Dan yang kedua, karbon aktif granular memiliki partikel-partikel yang tidak rata dengan ukuran 0,2 sampai 5 mm. Yang ketiga, karbon aktif pelet berbentuk silinder dengan ukuran diameter 0,8 sampai 5 mm. Dan yang keempat, karbon aktif terlapisi polimer. Berdasarkan fungsinya, karbon aktif terbagi atas dua jenis. Yang pertama, karbon aktif sebagai pemucat. Karbon aktif sebagai pemucat berbentuk powder atau bubuk yang sangat halus dengan diameter pori yang lebih besar. Karbon aktif pemucat ini berfungsi untuk memindahkan zat-zat pengganggu yang menyebabkan warna dan bau yang tidak diharapkan, membebaskan pelarut dari zat-zat pengganggu dan kegunaan lainnya. Karbon aktif jenis ini dibuat dari serbuk-serbuk gergaji, ampas pembuatan kertas, ataupun dari bahan baku yang mempunyai densitas kecil dan mempunyai struktur yang lemah. Yang kedua, karbon aktif sebagai penyerap uap. Karbon aktif sebagai penyerap uap berbentuk granular atau pelet yang sangat keras dengan diameter pori lebih kecil. Fungsinya untuk memperoleh kembali pelarut, katalis, pemisahan, dan pemurnian gas. Karbon aktif sebagai penyerap uap dibuat dari tempurung kelapa, tulang, batu bata, atau bahan baku yang mempunyai struktur yang keras. Pembuatan karbon aktif. Karbon aktif itu biasanya dibuat dari limbah kayu dan bambu, sekam dan jerami padi, tongkol dan batang jagung, serabut dan tempurung kelapa, tandan kosong dan cangkang kelapa sawit, dan lainnya. Untuk membuat karbon aktif dapat dilakukan dengan membakar bahan karbon aktif pada tempat yang tertutup rapat sehingga hanya terjadi proses pirolisis. Ada dua cara mengaktifkan arang menjadi karbon aktif, yaitu dengan menggunakan reaksi oksidasi lemah, menggunakan uap air di suhu 900-1000 derajat Celcius, atau dengan cara dehidrasi menggunakan bahan kimia atau garam-garam. Pembuatan karbon aktif terdiri atas 3 proses yang saling berkelanjutan. Yang pertama, pemilihan bahan dasar. Karbon aktif bisa dibuat dari berbagai macam bahan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pemilihan bahan dasar untuk dijadikan karbon aktif harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu unsur anorganik yang rendah, ketersediaan bahan,
Dia bahannya tidak mahal dan mudah didapat, serta memiliki daya tahan yang baik dan mudah untuk diaktifasi. Tahap kedua, karbonisasi. Tujuan dari karbonisasi ini untuk menghilangkan zat-zat yang mudah menguap yang terkandung pada bahan dasar. Proses ini menyebabkan terjadinya penguraian senyawa organik yang menyusun struktur bahan membentuk air, uap asam asetat, tartar, dan hidrokarbon. Pada saat karbonisasi terjadi beberapa tahap yang meliputi penghilangan air atau dehidrasi, penguapan selulosa, penguapan lignit, dan pemurnian karbon. Tahap ketiga, aktivasi. Aktivasi adalah bagian dalam proses pembuatan karbon aktif yang tujuannya untuk membuka, menambah, atau mengembangkan volume pori dan memperbesar diameter pori yang telah terbentuk pada proses karbonisasi. Pada proses aktivasi, karbon aktif akan mengalami perubahan sifat, baik secara sifat fisika maupun sifat kimianya, sehingga dapat berpengaruh terhadap daya adsorpsi. Lalu di sini ada bagan pembuatan karbon aktif. Dapat dilihat di slide-nya, material, karbonisasi, arang-arang, proses pengontrol glasifikasi, lalu ada proses aktivasi, disaring atau dicuci, lalu jadilah karbon aktif. Selanjutnya masuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses karbonisasi. Ada dua macam, yaitu waktu karbonisasi dengan suhu karbonisasi. Yang pertama, waktu karbonisasi. Semakin lama waktu karbonisasi, maka semakin lama juga reaksi, sehingga reaksi lebih sempurna yang akan menyebabkan hasil arang semakin turun, tetapi cairan dan gas semakin meningkat. Waktu karbonisasi berbeda-beda tergantung pada sifat fisik dan jumlah bahan baku yang akan dipakai pada saat proses pembuatan karbonisasi. Yang kedua, suhu karbonisasi, di mana suhu pada proses ini sangat berpengaruh pada rendemen karbonisasi. Semakin tinggi suhu, maka arang hasil karbonisasi akan semakin sempurna, tetapi jumlah arang yang didapatkan semakin sedikit, sedangkan hasil cairan dan gas semakin banyak. Hal ini disebabkan oleh makin banyaknya zat-zat terurai dan yang teruapkan. Ini merupakan persyaratan mutu dari karbon aktif, di mana ini menjadi acuan atau perbandingan dengan yang telah kita praktekkan. Ini bersumber dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah pada tahun 1997. Menurut Sudrajat dan Salim tahun 1994, karbonisasi terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, pada suhu 100-120 derajat Celcius terjadi penguapan air, dan sampai suhu 270 derajat Celcius mulai terjadi peruraian selulosa. Distilat mengandung asam organik dan sedikit metanol. Asam cuka terbentuk pada suhu 200-270 derajat Celcius. Pada suhu 270-310 derajat Celcius, reaksi eksotermik berlangsung, di mana terjadi peruraian selulosa secara intensif menjadi larutan pirolignan, gas kayu, dan sedikit tar. Asam merupakan asam organik dengan titik didih yang rendah seperti asam cuka dan metanol, sedangkan gas kayu terdiri dari CO dan CO2. 3. Pada suhu 310-500 derajat Celcius terjadi peruraian lignin, dihasilkan lebih banyak tar, sedangkan larutan pirolignan menurun. Gas CO2 menurun, sedangkan gas CO, CH4 dan H2 meningkat. Yang keempat, pada suhu 500-1000 derajat Celcius merupakan tahap dari pemurnian arang atau kadar karbon. Selanjutnya masuk ke tahap pembuatan arang aktif. Pada video ini dijelaskan pembuatan arang aktif secara sederhana dan ukuran yang kecil.
di mana arang aktif merupakan senyawa karbon amorf yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau dari arang yang diperlakukan dengan cara khusus untuk mendapatkan permukaan yang lebih luas. Arang aktif dapat mengadsorpsi gas dan senyawa-senyawa kimia tertentu atau sifat adsorpsinya selektif tergantung pada besar dan volume pori-pori dan luas permukaan arang tersebut. Adapun langkah yang pertama yaitu dengan membersihkan tempurung kelapa terlebih dahulu dari pengotor-pengotor seperti tanah, kerikil, kemudian mengeringkannya di bawah sinar matahari. Yang selanjutnya membakar tempurung kelapa pada wadah, baik drum, baik kaleng ataupun yang lainnya dengan suhu 300 sampai 500 derajat Celcius dengan api yang sedang selama 3 sampai 5 jam. Setelah pembakaran selesai, di arang tersebut didinginkan. Setelah arang aktif dingin, maka arang aktif tersebut dapat digunakan untuk selanjutnya.